Bismillah. Mungkin bukan kepada penyampaian materi, lebih tepatnya kalau Aida kan amanahnya mendampingi anak ABK ya Bu ya. Anak ABK itu biasanya mereka udah punya polanya setiap harinya gitu. Jadi kita tuh harus sounding bahasanya tuh. Sebelum mulai belajar kita harus menyampaikan hari ini kita belajar matematika, kita belajar bahasa Inggris, fokus ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak dibilang itu, mereka nggak akan fokus karena mereka punya polanya, misalnya polanya itu dia jam 8 tuh main. Tapi kalau misalnya nggak disampaikan, dia pasti pikirannya untuk main gitu. Jadi beda kalau misalnya kita menyampaikan menyampaikan pelajaran pada hari itu dengan tidak. Bedanya gitu. Sangat jauh bedanya. Ya, ada pengalaman yang lain? Kayit? Soalnya. Jadi pengalaman saat menyampaikan materi tidak memakai fungsi prediktif tadi, tidak berjenjang, ya. Atau saat menyampaikan itu beralur gitu, sistematis tadi gitu. Ada pengalaman. Kok bisa ya? Silakan. Gimana? Ya, Kang Salman nih. Ini berbagi pengalaman sedikit. Agak gelap. Iya, kayaknya nyalain. Kang, nyalain itu teh. Nah, ya, ya. Jadi semasa di SMA saya waktu itu pernah diundang karena waktu itu posisinya saya sebagai ketua PMR Kota Bekasi. Saya diundang ke suatu sekolah SMA untuk mengisi sebuah seminar. Nah, namanya seminar itu kan materinya harus akurat ya dan harus dikuasai dengan baik. Nah, kekurangannya waktu itu dalam perencanaannya adalah yang saya dapatkan hanya dari buku-buku saja. Belum saya tanya ke PMI-nya langsung atau tanya ke ahlinya langsung yang berpengalaman dalam isi-isi seminar yang akan saya sampaikan gitu. Nah, memang ternyata mau kita menyampaikan apapun nggak bisa kita cuma baca selintas, setelah itu kita merasa kita sudah menguasai semuanya gitu. Kita memang harus, kalau tidak dari pengalaman kita dapat dari pengalaman orang lain juga. Seperti itu. Nah, dalam pembelajaran juga nanti akan terasa ketika kita merencanakan dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya, baik itu semasa SMP, SMA dan kuliah gitu, atau kita hanya dapat dari jurnal-jurnal saja gitu. Nah, itu akan terasa perbedaannya. Nah, itu yang perlu dipersiapkan dengan baik agar apa yang kita sampaikan adalah hal yang aktual gitu. Baik, oke, terima kasih. Ada lagi dari ibu-ibu, dari teteh-teteh? Kang Rehan? Ya. Ada. Ya, baik. Ini bisa juga berjenjang atau sistematis itu kita contohkan di matematika. Anak bisa nggak tiba-tiba belajar pembagian tanpa tambah-tambahan? Bisa nggak? Tidak. Itu harus beralur ya. Contohnya itu dari matematika, dari baca-bacaan, ya, dari huruf bisa langsung membaca nereleng atau apa? Dulu apa Ibu? Dulu kita berpengalamannya dieja. Nah itu kan beralur ya, maksudnya sistematis, ya, berjenjang. Tidak bisa itu tiba-tiba langsung membaca sebuah cerita, bingung. Nah sekarang kalau metode beda ya dengan metode Al-Quran ya. Metode Al-Quran didengar langsung dihafal, langsung hafal anak itu ya. Beda itu keistimewaan kalau di Al-Quran itu. Nah ini perlu juga
sebuah tantangan. Mungkin tidak hanya ABK ya yang didampingi Teh Aida. Misalnya gini, pernah di majelis taklim bahwa hari Senin itu pelajarannya muhadharah misalnya ya, muhadharah, kemudian BTQ, kemudian ilmu waris dan strategi belajar mengajar. Tiba-tiba itu ada tambahan pelajaran setelah strategi belajar mengajar. Menurut Akang Teteh, konsen nggak ibu-ibu saat ada tambahan belajar? Pengen pulang, udah waktunya pulang ya, tidak konsen lagi. Kalau ada tambahan belajar atau pelajaran SBM yang ternyata madarisnya tidak ada, diganti dengan pelajaran yang lain, fokus tidak? Tidak, karena ibu-ibu sudah mempersiapkan di hari sebelumnya, atau mungkin ya tiap hari Kamis itu, tiap hari Senin itu ini pelajarannya, tiap hari Kamis itu ada apa kultumnya atau ada apanya ya, itu jadi tidak hanya BK. Seperti Kang Teteh nih kuliah di sini ya, sudah mempersiapkan bahwa tadi dimulai dengan mata kuliah Bu Herna, tapi Bu Herna ternyata online gitu ya, online. Nah, kita sudah siap dengan pelajaran Bu Herna baik online atau offline karena di sebelumnya kita sudah persiapkan gitu ya. Nah, kemudian Pak Muhtadin, dan sekarang Pak Muhtadin itu apa? Mata kuliah apa? Sejarah Pendidikan Islam, dan kemudian sekarang perencanaan pendidikan. Nah, itu ada jenjang, ada persiapan. Saat Akang Teteh, misalnya mata kuliah ibu tiba-tiba diganti dengan tilawah ya, tilawah oleh Pak Supala ya, satu persatu ya sampai malam dites. Itu juga sama, tidak ada persiapan di situ, tidak ada yang ya mungkin persiapan sistematisnya itu di situ gitu ya. Nah, tiap hari Jumat gitu ya, di jam pertama itu Bu Herna, jam kedua itu Pak Muhtadin, jam ketiga itu Ibu gitu ya. Nah, ini sinergi ini yang membangun kebiasaan di kecerdasan akal kita, informasi itu yang masuk gitu ya. Jadi kita mempersiapkan itu, ketika ada informasi yang keluar maka akan berbeda, akan ada ketidaksiapan kita atau penolakan lah ya, penolakan. Kenapa? Ya karena tadi sudah kita persiapkan, tiba-tiba berganti gitu ya. Atau gini, misalnya hari ini ada kuliah 3 mata kuliah, tiba-tiba Pak Iim sebagai selaku Kaprodi menginstruksikan mahasiswa semua ke aula ya untuk untuk mendengarkan kuliah umum misalnya gitu ya. Itu akan ada 2 opsi sih, ada 2 opsi. Opsi pertama merdeka merdeka ya. Opsi kedua ya tadi, kita sudah merencanakan, kita sudah menyusun strategi, kita sudah menyusun otak kita akan menerima informasi perencanaan pembelajaran. Kemudian yang di mata kuliah terakhir, yang kedua yang di tengahnya itu pendidikan sejarah pendidikan Islam, dan yang ketiga yang pertamanya Bu Herna ya. Nah, itu akan jadi hampa, kosong, ada kekosongan. Sementara yang dipersiapkan di hari sebelumnya, mungkin di minggu sebelumnya, karena kan Jumat Sabtu ya kuliahnya, di minggu sebelumnya ini loh mata kuliah yang harus dipersiapkan gitu. Bahkan Akang Teteh sudah mempersiapkan tugas ya yang akan diberikan begitu dan sebagainya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan, mungkin pengalaman lain selain sistematis tadi ya. Ada fungsi apa lagi? Tadi kreatif. Nah, fungsi kreatif mungkin ya. Ada pengalaman? Kang Rehan? Kang Suryola. Dan sudah senyum duluan. Ya. Pengalaman kreatif. Halo. Gak apa-apa. Kan di pengalaman tuh bisa pengalaman hidupnya kan. Ya.
Ya. Tuh serius. Ya. Nah, kalau pengalaman kreatif ya Bu ya. Ya. Jadi saya itu membuat, kan dulu mah jualan dia. Jadi SGCOM. Nah ternyata pas kesini SGCOM itu harganya mahal. Mahal gitu. Ternyata kan awalnya itu 98, itu isinya 200 kan. Kalau dijual 1000 lumayan kan. Iya. 98 terus isinya 200. Nah 200 dikali 1000 kan jadi 200.000 kan. Berarti keuntungannya perkiraannya 100.000 ya. Nah tapi ternyata kesini mahal, jadinya sampai 120 gitu. Nah, sedangkan saya itu butuh uang banyak gitu. Lagi tahun kemarin tuh. Bulan kemarin. Nah, sebelum Ramadan mau ngejar apa. Nah saya berpikir gimana caranya biar murah gitu. Terus ya kali lah Bu, saya beli plastik Kiko ini ukuran 70 mm. Nah tapi terus saya buat marimas. Saya kasih marimas, terus dimasak dulu, dikasih gula, diolah lah biar lengket, itu kasih maizena. Nah jadi saya beli plastik di online itu lebih murah. Nah jadi HPP-nya itu aturannya HP-nya per satu itu cuma 340 gitu. Berarti kan kalau dijual 1000 jadi dapat berapa? 700. Oh iya, 660 kan. Alhamdulillah kan. Jadi 600 kalau misalnya saya bikinin 100 kan jadi 600 dikali orang. Nah, jadi alhamdulillah 1 bulan itu ada dapat. Nah, sekarang saya selain ke orang lain, tapi karena saya udah agak sibuk jadi dia buat di daerah di ini juga dia saya buatnya. Terus dia ngirim ke warung-warung tapi dapat pesanan saya juga. Ini luar biasa ya. Ini nih jadi bos. Nah, itu bisa Akang bisa, jadi ibu pernah dapat, maksudnya teman ibu ya, itu dulu orang Madura dulu kuliahnya di ITB. Waktu kuliah dia datang ke tukang sate, ikut cuci piring biar dapat makan gitu. Jadi saya nggak mau dapat makan gratis, padahal kenal tuh tukang sate teh gitu ya. Kan dititipin sama kakaknya, tapi dia nggak mau gratisan, udah cuci piring beberes sampai segala macam. Dapat kan makan, alhamdulillah udah. Nah sekarang sudah berkembang apa coba? Dia titip saham ke tukang sate yang ada di Kota Bandung, Madura. Kebayang dong satu tukang sate 400.000 sebulan setornya gitu ya. Karena dia titip saham. Karena orangnya di Tasik, karena nikah sama orang Tasik dan bangun pesantren di sana. Kan rekeningnya ngalir terus dari tukang sate tiap bulannya. Nah Kang Faris juga masih bisa tuh ngembangin ya. Itu baru 1 titik. Nanti Kang Faris titik-titik berikutnya di kabupaten mana. Seperti Bu Yani itu. Jadi bos berbagai kabupaten kota, berbagai provinsi ya sudah ada. Benar-benar nanti belajar bisnis dengan Bu Yani. Ya ini kreativitas yang ini ya. Coba sekarang pembelajaran dari Kang Faris sendiri apa nih? Dari ide kreatif, sistematis juga masuk ya. Sistematis juga masuk tadi, alur berjenjang ya. Dari mulai gimana nih caranya begitu ya. Maka ada teknik gitu ya, teknik. Pembelajaran apa ini yang bisa diambil dari Kang Faris? Coba Kang Alam, Kang Rehan, Teh Lila, Tenor. Pembelajaran dari Kang Eka. Saya tadi ingin menyampaikan terkait musik komunikatif, tapi nanti mungkin yang lain dulu. Baik, sebelum Kang Eka ada 1 orang dulu lagi, sok yang mau menyampaikan tentang barusan. Akang udah, yang lain Kang Salman udah, yang lain mungkin Teh Nur ya tidak. Kang Rehan sudah searching. boleh ya. Komunikasi. Jadi dari perencanaan pembelajaran itu tadi sampaikan tujuannya adalah
fungsi komunikatif. Yang mana fungsi komunikatif tadi sudah disampaikan bahwasanya tujuannya agar program yang ingin kita laksanakan, materi pembelajaran yang ingin diaplikasikan kepada peserta didik itu harus terkomunikasikan dengan pihak terkait gitu. Nah ini kalau pengalaman saya untuk menerapkan fungsi komunikatif di pada peserta didik waktu itu, saya tuh punya binaan. Binaannya TPA gitu, tempat pengajian Al-Quran. Di sana awalnya pakai metode Saka Dayak, Saka Hayang, jadi tidak memiliki rujukan kurikulum yang jelas. Nah akhirnya saya survei dan juga ikut pelatihan gimana caranya supaya anak 1 tahun 2 tahun masih susah gitu belum bisa baca. Nah akhirnya cari solusi, salah satunya menemukan metode tilawati. Mungkin teman-teman juga ada yang sebagainya. Sebetulnya banyak yang metode umi, akhirnya saya membuat perencanaan ingin menerapkan metode tilawati ini di tempat saya mengajar. Nah akhirnya saya kumpulkan pihak terkait, ada pemiliknya gitu ya, pemilik TPA itu kan, terus orang tua santrinya, kemudian si penyelenggara tilawati center ya kalau disampaikan. Nah pertama ikut programnya dulu, kemudian mengomunikasikan kepada pemiliknya bahwasannya ini akan dirubah sistemnya, kemudian menyampaikan kepada orang tua kalau seandainya ingin melaksanakan metode ini ada beberapa sarana yang harus dipenuhi, kayak misal buku panduannya, alat peraganya, buku evaluasinya gitu. Akhirnya setelah ada komunikasi di sana, semuanya paham dengan tujuan kurang lebih 1 tahun bisa udah Quran semua gitu ya. Jadi kalau seandainya kelas 1 minimal kelas 2 itu udah Quran gitu. Nah itu akhirnya semuanya terkomunikasikan dan sekarang berjalan. Baru berjalan kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah. Itu salah satu konsep perencanaan fungsi komunikatif. Oke, terima kasih Kang Eka. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan? Ngehep-hep. Tenor, tanggal berapa tenor? tanggal 31 Juli. Kan tadi dapat undangan. Nah, dari Kang Salman. Siapa yang menyusul? Kata Teh Nur. Tanggal 31 undangan. Baik. Oke, ada beberapa menit lagi ya kita ke depan semua.